Ya, pada tutorial kali ini kita akan sama-sama bahas bagaimana cara melakukan monitoring sebuah proyek, terutama proyek software. Di sini akan ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah mengeset baseline, yang kedua adalah menyusun view untuk baseline, dan yang ketiga adalah melakukan tracking pekerjaan itu sendiri. Mari kita mulai. Sebelum mulai, kita berasumsi bahwa rekan-rekan sudah menyusun detail proyek yang dikembangkan. Planning proyek juga sudah dikembangkan, waktunya juga sudah dialokasikan, beban kerjanya juga sudah dialokasikan, dan resource begitu pula pembiayaannya juga sudah dialokasikan. Jika belum, maka bisa melihat tutorial sebelumnya terkait dengan memulai perancangan sebuah proyek dan juga mengalokasikan resource. Jadi di sini saya sudah memiliki sebuah proyek yang siap untuk dimonitor. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengeset baseline. Jadi pada saat kita mengeset sebuah durasi setiap task atau setiap pekerjaan, maka durasi ini bisa kita jadikan sebagai baseline. Baseline sendiri adalah patokan sebuah keberhasilan proyek tersebut terlaksana dengan baik atau tidak. Baseline yang baik artinya antara pelaksanaan baseline dengan aktualnya itu sama atau bahkan lebih maju. Sementara pekerjaan proyek yang kurang baik, maka selesainya akan lebih mundur atau tidak sesuai dengan baseline. Untuk mengeset sebuah baseline, kita cukup mengklik tab project, kemudian kita set baseline. Kemudian di situ kita akan mengeset baseline itu ke configuration yang keberapa. Microsoft Project punya setidaknya 11 konfigurasi baseline, mulai dari baseline sampai baseline 10. Di sini kita akan memilih baseline, kemudian kita akan memilih entire project, artinya semua durasi dan juga mulai pekerjaan itu diset sebagai baseline. Berikutnya kita akan mengeset baseline dan menampilkannya pada view yang ada di sini. Namun demikian kita harus memisahkannya antara perencanaan dengan pelaksanaan. Untuk itu cara yang paling mudah adalah dengan memilih task, kemudian di bagian view kita akan pilih tracking gain. Jadi tracking gain ini model untuk melihat sebuah pekerjaan ya, untuk melihat sebuah pekerjaan berdasarkan mode penelusuran, bukan mode perencanaan. Kemudian setelah itu kita bisa menampilkan table yang ada baseline-nya. Cara menampilkan table yang terdapat baseline adalah kita cukup memilih menu view, kemudian kita milih tables. Di bagian tables kita memilih more tables. Di bagian more tables kita bisa mencari baseline, kemudian kita klik apply. Maka tampilan Gantt chart untuk tracking akan berubah menjadi model baseline. Di sini bisa lihat bagaimana diagramnya berubah. Diagramnya menjadi 2 lapis. Yang lapis atas adalah lapis aktual dan yang lapis bawah adalah lapis baseline atau lapis dasar. Jadi kemudian proses penelusuran project didasarkan pada baseline dibandingkan dengan aktual. Untuk itu kita perlu menampilkan kolom-kolom yang terdapat yang akan kita isi kolom aktualnya. Jadi setelah kita memilih tampilan baseline, maka berikutnya kita akan menambahkan aktual yang terdapat di kolom new column ini. Jadi kita bisa menambahkan aktual, jadi kita bisa menambahkan aktual start misalnya. Aktual start itu adalah kapan pekerjaan ini benar-benar dimulai. Jadi kalau misalnya baseline start in tanggal 4 Mei, mungkin aktual startnya bisa sama dengan tanggal Mei atau setelah tanggal Mei. Kemudian kita juga bisa ngeset aktual finish, aktual cost. Kemudian kita bisa ngeset percent complete, percent work complete. Jika masih kurang, kita juga bisa menambahkan misalnya star variance untuk menghitung keterlambatan atau lebih cepat, dan finish variance untuk mengetahui apakah pekerjaan yang kita lakukan selesai sesuai dengan waktunya. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mulai men-tracking setiap harinya pekerjaan tersebut sudah sampai mana. Jadi cara paling mudah adalah dengan mengklik actual start. Misalnya di sini kita mulai pekerjaannya tanggal
6, artinya terlambat sehari gitu ya, maka rekan-rekan bisa melihat terdapat keterlambatan, mohon maaf di sini 2 hari ya. Harusnya diselenggarakan tanggal 4 tetapi kita mulainya tanggal 6. Lalu kita misalkan selesai di hari yang sama di tanggal 6 juga gitu ya. Maka di sini kita akan melihat actual cost sama dengan baseline cost dengan pekerjaan komplit 100% dan variance-nya selisih 2 hari dibanding dengan yang direncanakan. Tentu saja di sini baseline cost dengan actual cost sama karena di sini kita sama sekali tidak membahas bagaimana pengeluaran yang berada di luar pekerjaan itu sendiri, seperti mungkin lunchbox, seperti pembelian barang, pembelian bahan habis pakai dan sebagainya, itu tidak kita masukkan. Kita akan bahas itu di video yang lain. Dari sini kita bisa memperoleh informasi bagaimana kesehatan sebuah project. Rekan-rekan bisa melihat di bagian Gantt chart tampak project bergeser selama 2 hari. Lalu apabila pekerjaan ini bergeser dan pekerjaan itu terus bergeser, maka dapat dipastikan bahwa antara baseline dengan aktual itu tidak akan selalu sama, sampai pada satu titik tim bisa menyusul dengan melakukan penghematan pekerjaan atau mengerjakannya secara lebih cepat.